Di bagian ketiga ceritaku, aku mulai kerja di galeri seni di mana aku mengenal Lian, ketua timku. Semuanya lancar sampai kami mulai mengerjakan proyek besar bersama mitra, yang tentu saja ternyata adalah Andy. Lian minta aku menjodohkannya dengan Andy yang sudah kucoba, tapi gagal. Lalu Lian mulai memperlakukan aku dengan buruk. Kemudian kami mengadakan pesta tim, di mana kolegaku Daniel memberiku minuman, yang mana jadi hal terakhir yang kuingat sebelum pingsan. Aku nggak tahu berapa lama aku pingsan, tapi saat aku berangsur siuman, aku sadar sedang berada di tempat tidur. Aku hampir nggak bisa gerakan badan, dan semuanya buram. Aku mencoba bangun, tapi aku merasa letih. Aku harus pegangan ke furniture untuk menuju ke pintu. Saat aku berhasil sampai lorong, kulihat Daniel dan dia menyeretku kembali ke dalam. Bilang, "Kau pikir kau akan pergi kemana?" Dia mendorongku ke tempat tidur, dan saat aku berusaha melawannya, dia berkata, "Gak usah coba-coba, kamu gak akan bisa kabur. Aku sudah taruh sesuatu di minumanmu, jadi kamu sekarang jadi milikku." Aku berusaha sekuat tenaga untuk bangkit dan melarikan diri, tapi dia memegangi pergelangan tanganku lalu mengunciku di lengannya. Aku terlalu lemah untuk melepaskan diri, jadi kugigit tangannya. Dia mundur lalu mendorongku jatuh ke bawah lagi dan berkata, "Oke, berhenti main-main." Lalu dia merobek ke mejanya dan mulai mendekatiku. Aku berteriak saat ku dengar bunyi debrakan keras. Seseorang merubuhkan pintunya. Aku mendongak untuk melihat tepat di saat Andy dan koleganya menghambur masuk dan memukul Daniel. Gak pernah aku selega ini ketemu Andy seumur hidupku. Aku merasa sangat aman. Aku benar-benar pingsan karena kelelahan. Saat aku terbangun lagi, aku berada di tempat tidur di rumah sakit dan Andy duduk di sebelahku tertidur. Aku gak mengerti apa yang terjadi padaku. Jadi aku bangkit untuk mencari dokter. Saat itulah aku melihat kolega Andy duduk di koridor. Dia terlihat sangat senang melihatku sudah sadar dan cerita dia baru saja dari kantor polisi. Dia menyuruhku duduk dan dia akan memberitahuku semuanya. Jadi, ternyata Lian memata-mataiku dan Andy pada hari itu di parkiran mobil. Dia dengar Andy berkata kalau dia mencintaiku dan ini membuatnya marah sekali. Dia juga tahu kalau Daniel sangat menyukaiku, jadi dia putuskan untuk menyusun rencana dengannya. Jika Daniel bisa dapatkan aku, maka Lian bisa berusaha mendapatkan Andy. Lian adalah orang yang membubuhi minumanku dan memberikannya ke Daniel untuk diberikan padaku. Lalu saat aku mengeluh pusing, Daniel membawaku ke ruangannya, jadi nggak ada seorang pun melihatku. Untungnya, kolega Andy lihat dan curiga, jadi dia membuntuti dan lihat Daniel menghampiri Lian, mengatakan, "Misi selesai, terima kasih Bu Ketua, dia sudah kudapatkan, pasti akan saya balas jasa Anda segera." Jadi, kolega Andy menelpon Andy dan memberitahunya sesuatu yang sedang janggal terjadi. Saat Andy tiba, semua orang sudah pergi dan koleganya menunggu di luar. Mereka harus membobol rumah Daniel, dan mereka masuk di waktu yang tepat untuk menangkap Daniel sebelum dia melakukan hal buruk terhadapku. Mereka segera menelpon polisi dan membawaku ke rumah sakit. Dan makin mengejutkan lagi, Lian dan Daniel keduanya ditangkap karena memberiku obat. Tentu saja mereka kini menjalani masa hukuman. Mereka berdua dapat 5 tahun penjara sebab mereka pakai ketamin untuk dicampur ke minumanku. Pantas saja aku merasa nggak karuan. Andy dan koleganya telah menyelamatkanku. Aku ingin kembali dan berterima kasih ke Andy, jadi aku balik ke kamar inapku. Andy sudah bangun sekarang dan aku hendak minta maaf padanya atas segalanya. Lalu tiba-tiba dia mulai memarahiku. Dia bilang aku ini egois dan mengakibatkan begitu banyak masalah untuknya dan yang lainnya. Lalu dia bilang kalau aku nggak mencintainya, kenapa aku nggak bilang saja padanya? Koleganya mendengarnya berteriak, lalu masuk ke dalam menyuruhnya meninggalkanku untuk istirahat. Andy pergi dengan marah dan aku hanya tertunduk di sana menangis. Apa yang sudah kulakukan? Aku boleh keluar dari rumah sakit beberapa hari kemudian. Dan ku coba menelponnya berkali-kali tapi dia nggak pernah angkat. Aku akhirnya tahu kalau dia mundur dari proyek dan sudah pulang. Aku nggak tahan dia mengabaikanku seperti ini. Jadi ku kemasi semua barangku dan terbang kembali ke kota lamaku untuk berusaha bicara dengannya. Segera setelah aku mendarat, aku langsung menuju kantornya. Tapi dia nggak hiraukan aku. Meskipun aku lari mengejarnya dan memanggil-manggil namanya. Aku merasa seperti orang bodoh. Lalu duduk di sebelah koperku, hampir saja menangis. Akhirnya dia berhenti berjalan, membalikkan badan dan bertanya apa yang kuinginkan. Dia memberiku kesempatan untuk bicara dan kukatakan padanya aku masih mencintainya. Dan selalu begitu, tapi aku nggak mau merusak hubungannya dengan Trey. Jadi itulah kenapa aku pergi. Dia cuma memandangku, lalu kemudian dia mulai berjalan pergi. Beberapa orang berhenti untuk menyaksikan. Aku nggak percaya ini. Tapi dia balik badan lagi dan berkata,
Ayo, berdiri dari trotoar, ikut aku. Aku nggak tahu dia akan kemana, tapi aku mengikutinya. Dia mulai jalan ke arah taman dan akhirnya berhenti dekat bangku di mana kami biasa makan siang bersama. Dia bilang aku sangat menyakitinya dan nggak tahu apa dia bisa mempercayaiku lagi. Aku nggak tahan lagi. Kuraih tangannya dan berkata, "Kumohon Andy, aku mencintaimu saat kita masih kecil. Kamu satu-satunya orang yang kuinginkan untuk bersama." Aku menunggunya merespon, tapi dia hanya memandangku. Lalu tiba-tiba dia menggapaiku dan mendekapku di pelukannya, lalu berkata dia nggak akan pernah mau kehilangan aku lagi. Kemudian dia tertawa dan berkata, "Nah, kalau saja kamu tak memutus komunikasi dengan semua orang termasuk sahabatmu Beth, kamu pasti tahu kalau dia dan Trey sekarang pacaran. Jadi, nggak perlu merasa nggak enak soal Trey. Dia sedang jatuh cinta." Wow! Aku sangat senang mendengarnya. Semua berjalan lancar persis seperti apa yang Beth dan aku inginkan sejak zaman kuliah. Hanya saja butuh waktu yang lamanya minta ampun untuk sampai di titik ini. Inilah saat ceritaku berakhir. Aku dan Andy resmi menjadi pasangan. Dan aku nggak pernah sebahagia ini. Tentu saja aku berhenti dari galeri seni dan sekarang tinggal bersama Andy. Kami saat ini sedang merencanakan pernikahan ganda bersama Beth dan Trey. Aku membayangkan pernikahan di hutan impian penuh dengan bunga. Tapi Beth ingin pernikahan di pantai yang payah. Jadi kami terus berdebat soal ini. Semoga pasangan terbaik yang menang, ya kan?